Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 22 November 2024. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 12 ayat 21 sampai 23 yang saya beri judul Hidup dalam Hikmat dan Integritas. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan kita pagi ini, saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, hidup benar melindungi kita. Kita baca Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Dalam ayat ini ada 3 frase yang menjadi perhatian saya. Yang pertama, orang benar. Mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga hati, pikiran, dan tindakan mereka dalam jalan kebenaran. Hidup mereka berpusat pada hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian, frasa tidak akan ditimpa bencana. Artinya, meskipun tantangan atau kesulitan datang, itu tidak akan menghancurkan orang benar. Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka. Dan Bapak Ibu bisa membaca juga di Mazmur 91 ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Frase yang berikutnya, orang fasik. Berbeda dengan orang benar, orang fasik hidupnya jauh dari Tuhan, penuh dengan kejahatan atau ketidaktaatan. Akibatnya, mereka menuai kesusahan yang berasal dari keputusan mereka sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus hidup benar, di mana hal itu adalah pilihan untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dengan hidup benar, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita dalam segala situasi. Poin yang kedua, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Kita baca di Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bibir yang dusta. Dusta atau ketidakjujuran adalah sesuatu yang sangat Tuhan benci, karena bertentangan dengan sifatnya yang penuh kebenaran. Kebohongan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang setia adalah mereka yang hidup dalam kebenaran dan kesetiaan akan dihargai oleh Tuhan. Kesetiaan mencakup kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran. Dari poin kedua ini, Tuhan menghendaki kita untuk selalu berkata benar, walaupun terkadang terasa sulit. Menghindari kebohongan kecil sekalipun, karena itu juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian, membangun kebiasaan memeriksa hati sebelum berbicara. Poin yang ketiga, bijak dalam mengelola pengetahuan. Kita baca di ayat yang ke-23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Orang bijak. Bijaksana berarti memiliki penguasaan diri untuk memilih kapan berbicara dan kapan diam. Pengetahuan yang dimiliki digunakan dengan penuh kehati-hatian, tidak untuk membanggakan diri atau menyombongkan kepintaran. Orang bebal adalah mereka yang cenderung berbicara sembarangan, seringkali mengungkapkan kebodohan mereka sendiri melalui perkataan yang tidak bijaksana. Mereka tidak memahami dampak dari ucapan mereka. Pengetahuan yang bijak tidak selalu diungkapkan, tetapi digunakan untuk membantu, membangun, dan memberkati orang lain.
Pada poin ketiga ini kita dapat belajar mendengar lebih banyak sebelum berbicara. Menggunakan pengetahuan untuk menjadi solusi, bukan menonjolkan diri. Berdoa meminta hikmat sebelum berbicara, terutama dalam situasi yang sensitif. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ketiga ayat di atas kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita yang pertama hidup benar agar terlindungi dan diberkati. Yang kedua, berbicara dengan jujur karena kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, mengelola pengetahuan dengan hikmat untuk mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjaga kejujuran dalam setiap perkataan kami dan menggunakan hikmat untuk kebaikan sesama kami ya Tuhan. Pimpin kami agar senantiasa menyenangkan hati-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami, tanggung jawab kami mohon penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.